Salam fisioterapi. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan juga terima kasih sudah mampir di channel kami. Pada video kali ini kami akan membahas ataupun juga membagikan materi informasi seputar permasalahan masih pada tulang ekor. Ini terkait adanya gangguan seperti hipomobile ataupun kurang pergerakan ya. Jadi nama pemeriksaan yang akan kami bahas kali ini ialah Sacroiliac Mobilization Test. Sacroiliac Mobilization Test ini boleh kita posisikan penderita dalam posisi telungkup ya. Kita boleh meminta untuk dalam posisi nyaman mungkin. Boleh tangan berada di atas ya, supaya tidak menghalangi pada saat kita menggerakkan. Kemudian kita boleh menempatkan tangan kita. Jadi kita agak membuka sedikit. Kita cari dulu bagian tulangnya. Kemudian kita boleh merasakan di bagian persendiannya ini dengan meletakkan ujung jari kita. Nah, pada bagian tulang kokse ataupun juga tulang panggul bagian depan, kita boleh tarik seperti ini. Jadi kita merasakan pergerakan dari tulangnya dan kita sedikit melakukan shaking. Ya, agar kita goyang seperti ini. Untuk mengetahui ada tidaknya kekakuan, apakah dia terasa lembut atau justru malah terasa keras. Nah, pada kasus seperti ini, kali ini kita mendapati sendi yang cukup lembut ya, cukup soft. Nah, apabila kita mendapati sendi yang cukup keras, artinya ada gangguan, kita boleh melakukan latihan ataupun juga peregangan. Contohnya sebagai berikut. Ya, posisinya boleh terlentang. Jadi cara yang pertama itu kita boleh melakukan peregangan. Kita melipat lutut kita 90 derajat. Kemudian kita membawa ke arah sisi yang berlawanan. Oke. Jadi kita boleh melakukan secara mandiri. Nah, alternatif lain ini boleh dilakukan 10 sampai 15 detik dengan pengulangan 2 sampai 3 kali. Alternatif lain kita boleh seperti melakukan gerakan rotasi. Jadi seperti ini, kita boleh melakukan seperti ini, menyentuh ke lantai, tangan kita berada di sini. Oke, yuk tangan ini boleh membantu menarik ini. Nah, seperti ini boleh dilakukan. Jadi tangannya membantu, sedangkan tangan satunya berada di ujung. Jadi supaya dapat peregangan pada otot-otot bagian punggung, pinggang, dan juga termasuk juga dari bagian sacroiliac atau tulang ekor. Ditahan posisi ini selama 10 sampai 15 detik dengan pengulangan 2 sampai 3 kali. Oke, kita berlanjut ke sisi berikutnya. Boleh dilakukan yang pertama seperti ini dulu. Oke. Tahan 10 sampai 15 detik. Pengulangan 2 sampai 3 kali. Kemudian berlanjut ke gerakan berikutnya. Tangan yang satunya ingat membawa lututnya untuk menyentuh lantai. Kemudian tangan yang satunya tetap bertahan di situ. Iya. Jadi dia seperti ini. Yang bunyinya, Bang. Nah, jadi di sini ada kita dapati bunyi ya. Jadi agak sedikit kaku di bagian belakang abang kita ini, teman saya ini. Di sini nampak ada agak melengkung. Ini nyaman sekali rasanya. Rekomen. Tahan 10 sampai 15 detik, ulangi 2 sampai 3 kali. Oke, peregangan yang satu lagi yang boleh dilakukan nanti di rumah apabila terdapat gangguan seperti yang sudah kita contohkan tadi. Kita boleh melakukan peregangan seperti ini. Yuk, menarik kakinya ke atas. Boleh dipegang. Nah, setelah menarik seperti ini, kita boleh meluruskan ataupun meratakan kaki kita sejajar dengan badan. Tahan 10 sampai 15 detik dengan pengulangan 2 sampai 3 kali pengulangan. Begitu juga dengan sisi yang satunya. Oke, untuk teman-teman itu terkait pemeriksaan dari Sacroiliac Mobilization Test. Jadi untuk saran dan edukasinya boleh ditambahkan oleh teman saya. Oke, untuk masalah ini sesering mungkin dilakukan latihan-latihan peregangan seperti yang kami lakukan barusan. Itu harus
dilakukan jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan sakit di bagian pinggang ataupun pinggul gitu. Lalu lakukanlah itu 3 kali satu hari, pagi, siang, dan malam, atau 2 kali sehari untuk meningkatkan atau mengurangi rasa nyeri dan melenturkan otot-otot pinggang ataupun punggung gitu. Jadi jika terjadi cedera berat di bagian itu, coba lakukan untuk penanganan pertama kompres es agar mengurangi rasa nyeri dan mencegah terjadi peradangan. Jika masih dalam 3 atau seminggu belum ada berkurang, coba bawa ke rumah sakit atau lakukan pemeriksaan ke rumah sakit dan ke klinik fisioterapi terdekat dengan tujuan untuk memeriksa apakah masalah yang terjadi di pinggang itu berat atau tidak, atau bukan itu. Jadi itu saja sih untuk masalah kasus ini gitu. Ya, jadi yang dimaksud dari teman saya cedera berat yang mungkin disampaikan tadi, cedera berat itu bukan karena contohnya yang patah atau gimana ya Bang, ya kan? Ya. Cedera yang mungkin yang lebih berat ataupun lebih sakit dari biasanya, contohnya ada berdenyut-denyut, kemudian ada perasaan hangat. Nah, itu termasuk kategori berat yang bisa kita lakukan dengan cara pengompresan di rumah. Nah, lebih dari itu kita harus langsung membawa ke rumah sakit. Oke, jadi untuk teman-teman, mulai dari pemeriksaan, latihan, dan juga edukasi sudah kita berikan. Bagikan video ini kepada teman-teman supaya teman-teman lain yang membutuhkan dapat mengetahui video ini. Jadi semoga video kami bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih sudah menyaksikan. Salam fisioterapi.